Amma ba'du, sahabat-sahabat yang kami hormati dimanapun berada. Eh, Sebelum kita lanjutkan bahas kita Quran kita, mari sama-sama kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga barokah Fatihah itu membekas dalam diri kita, menjadikan kita bersilaturahim secara spiritual, utamanya kepada guru-guru kita dan paling khusus kepada Pak Pur yang telah mengajarkan kita tentang metode ini, yaitu bahas kita Quran dan zikir bahas al-hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ya, seperti yang kita mulai, yaitu dari surat An-Nas. Selanjutnya kita ke surat Al-Falaq. Masih satu rangkaian, yaitu Mawidhatain. Sebut Mawidhatain, dua surat permohonan perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, syarri ghasiqin idza waqab, syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah a'udzu berlindung birabbil falaq, pada Tuhan yang menguasai al-falaq. Al-falaq itu ada yang menerjemahkan sebagai waktu subuh, ada yang menerjemahkan sebagai keseluruhan ciptaan ufuk, seluruh tatanannya Allah. Itu al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-falaq itu kalau terjemahkan sebagai subuh, maka ini memberikan suatu isyarat tentang waktu subuh yang menyegarkan, waktu subuh yang merupakan pergantian dari kegelapan menuju cahaya, terang benderang. Jadi Allah itu yang menguasai petunjuk, yang menguasai zona cerah, kondisi yang cerah, kondisi yang bercahaya. Itu kalau kita terjemahkan sebagai waktu subuh. Tapi kalau falak kita terjemahkan sebagai ufuk atau seluruh ciptaan, maka memang seperti itu. Allah itu Robnya segala sesuatu. Rob, ya, kemarin kita tahu Rob itu disinggung ya kemarin di surat An-Nas itu. Rob itu adalah pemelihara. Nah, Allah itu yang pelihara segala sesuatu, baik yang hidup maupun yang mati, baik mau makhluk hidup maupun makhluk benda mati ya, yang ada di langit ataupun di bumi, semuanya ini diatur sama Allah. Rob yang mengatur, yang menguasai. Maka sampai Rasulullah itu mengatakan dua surat ini, Al-Falaq sama An-Nas, ini gak ada bandingannya, karena yang disebut ya Rob itu, yang tadi yang kemarin di surat An-Nas itu Robnya, penguasanya manusia, karena lebih mengerucut ya manusia tentang kesadaran yang lebih dalam diri manusia utamanya. Karena apapun itu, kalau memang manusia itu kan kadang jenuh, kadang bahasa Jawanya itu budek gitu ya. Kalau pas pandangannya itu sumpek, kalut, itu memandang segala sesuatu jadi kayak gelap gitu. Nah, An-Nas itu tadi kan lebih condong ke dalam diri,
surat An-Nas. Kalau surat Al-Falaq ini itu ke luar, lebih condong keluar dari yang semuanya. Maka Allah di surat An-Nas itu lebih menyentuh kesadaran manusia tentang internalnya. Nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, syarril waswasil khannas, seperti yang kita ucapkan sebelumnya. Kalau Al-Falaq ini Pak, kita diajak Allah untuk menyadari Rabb yang menguasai segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Al-Falaq kan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyari ma khalaq, yaitu dari syarri itu keburukan atau kejahatan, syarri ma khalaq yang diperbuat oleh makhluknya Allah. Maka kita tahu itu apa ya, di luar diri kita juga ada esensi-esensi yang mungkin tidak senang dengan kita. Nah, itu makhluknya Allah juga gitu. Jadi kita perlu berlindung pada Allah dari yang hal-hal yang seperti itu. Kita nggak sengaja minta ekornya ularnya nggak suka, jadi marah ke kita, mau menggigit. Itu kan jadi sisi eksternal. Meskipun dari kesalahan kita menginjak ininya atau mengusik dia lah intinya. Tapi bagaimanapun juga respon dia itu nggak bagus, syar. Kita ini berlindung kepada Allah dari hal-hal yang itu, respon-respon yang tidak sepatutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari burukan ghasiqin idza waqab, malam apabila telah gelap gulita. Jadi ghasiq itu kalau dalam menurut ini ya, menurut Syed Qutb dalam tafsir Zilal itu, ghasiq itu secara bahasa artinya adalah tumpah dan mengalir deras. Dan menjadi pertanyaan, apanya yang tumpah? Ghasiqin tidak wakaf, maka diperjelas sama Allah. Wakaf itu, kalau kata Syed Qutb itu galian dari gunung yang mengalirkan air, galian yang mengalirkan air. Artinya gimana? Seolah-olah ghasiq itu kan juga berarti gelap, malam ya. Wakaf itu gelap gulita. Seolah-olah Allah lebih cenderung memilih bahasa ini, seolah-olah mengatakan malam sudah mengaliri daratan, apa ya, sudah gelapnya sudah sempurna gitu loh, tutupi semuanya itu loh. Jadi seolah-olah mencekam, kemudian memberikan nuansa menakutkan. Tentunya di sana jadinya banyak hewan buas yang berkeliaran, hal-hal yang membahayakan jadi ada, sebenarnya nggak membahayakan jadi membahayakan. Contohnya ada parit misalnya, karena gelap kita nggak tahu kita berpotensi untuk jatuh. Padahal kalau nggak gelap kita bisa lompat gitu. Nah, seperti itulah. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatannya wanita tukang sihir. Nafatsat ya, seperti kata panasnya di penyihir wanita. Fil 'uqad,
ada tukang sihir yang fokus pada bulbul. Ya, namanya syari hasidin kita hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, ini berkaitan dengan kisah di mana Rasulullah itu merasa ya disantet saja ya. Sebenarnya seperti itu kan seperti yang ya, sudah mafhum ya di ilmu pengetahuan modern itu kan seperti yang disampaikan Pak Berduka, beliau selaku apa ya, psikolog atau ahlinya psikologi gitu aja. Beliau kata berita saya juga itu apa itu SOP apa sih, pokoknya cara kerjanya santet itu kan ini membuat targetnya itu takut dulu dan merasa seolah-olah. Jadi sebenarnya sama dengan yang diungkapkan oleh Said Qutb di tafsir ini, ketika menafsirkan surat ini Falak, itu adanya apa, sihir itu sebenarnya adalah apa ya, kegiatan untuk mengganggu, usaha untuk mengganggu dengan cara manipulasi panca indera, itu syaraf, seolah memberikan kesan pada jiwa dan perasaan itu sakit dan lain sebagainya. Sekarang mensugesti, sugesti ya. Kamu dan kalau memang menyangka selesai, wah disadar teman begitu gitu. Nah, biar nggak sampai datang itu nuansa negatif ya, bahasa kita negatif itu turun ayat ini. Nah, bayang-bayang itu akan menjadi sirna. Jadi ada beberapa riwayat itu yang menyatakan ketika Rasulullah merasa gelisah, kemudian datang dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas itu, dan Rasulullah mendapatkan kelegaan, kesenangan yang mendalam. Sebagaimana yang diceritakan dari Babin Amir, bahwa Rasulullah bersabda, alam taro ayat musdat hadhil lailah lam yura mithluhun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Di Rasulullah itu bersabda, tahukah kamu ayat yang diturunkan Nabi malam yang tidak ada setara dengannya? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini apa namanya, memberikan efek kelegaan. Bagaimana tidak diajak oleh Allah ketika menghayat ini, kita coba dalam kesadaran hati ya. Beritahunya Pak Bur di Kamis lalu, Kamis lalu itu kan Pak Bur praktekkan ketika membaca ayat kursi masuk dalam kesadaran hati ya, dan memahami maknanya. Apa namanya, pas kita Quran juga demikian, coba kita memasuki lapis demi lapis makna itu. Qul a'udzu birabbil falaq, masuk dalam kesadaran hati ya, dan kita menyadari Rabb Allah yang bisa, yang apa itu, melihara segala sesuatu. Falaq kata ya Allah, kita dari satu ayat itu udah jelas, nyaman gitu, indah gitu kan. Hanya Rasulullah bahagia sekali ketika mendapatkan. 4 ini. Memang beliau itu al-haq, tidak percaya. Beliau itu benar-benar percaya. Beliau itu benar-benar yakin. Beliau itu benar-benar yakin. Beliau itu benar-benar percaya. 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 Beliau itu benar-
Ya sampai sekarang pun kita dapat refleksi apa yang Rasul merasakan, meskipun nggak 100% ya, sedikitnya Rasul merasakan kan sudah ya, ya pada dalilnya ya. Kalau jenengan nggak terbiasa dengan teknik masuk kita Quran ya, oh Allah bisa ya, semoga semua yang mendengarkan ini baik dari teman-teman jamaah bikin nafas maupun yang baru mendengarkan ini jadi difahamkan oleh Allah untuk terbiasa memasuki dimensi-dimensi Al-Quran. Ini jadi kemudian gimana tadi kita ya, buhul-buhul tadi ya, sihir itu kan tidak nyata, hanya manipulasi panca indera kita, seperti yang terjadi di kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa di surat apa itu, Toha kalau nggak salah ya, banyaklah tersebar betulan yang yang bekas surat Toha itu kan kisahnya Nabi Musa itu, para penyihirnya Fir'aun itu kan bukan sama Fir'aun untuk ini ya, untuk adu sihir lah ya. Setelah sihirin akhirnya melemparkan tongkatnya, kemudian berubah jadi ular, seolah-olah jadi ular. Nah Nabi Musa didhawuhi Allah, jangan takut Musa, lemparkan tongkat. Nah Nabi Musa itu ketika melihat sihirnya ya tentu saja secara fitrahnya manusia ya takut. Tapi kok takut? Iya ya, dalam surat Toha juga begitu kok, dinyatakan bahwa Nabi Musa itu takut. Nah tapi ketakutan itu kemudian dikuatkan oleh Allah, jangan kamu takut, sesungguhnya kamu itu lebih unggul. Dan Allah kan berfirman kepada Nabi Musa, lemparkan apa yang ada di tanganmu, niscaya itu akan menelan sihir-sihir itu. Maka sama Nabi Musa kan lempar betulan, lempar, dan itu bukan sihir Pak, benar-benar menjadi ular yang memakan itu tadi, tongkatnya penyihir, makan apa namanya, tali-talinya penyihir itu dimakan. Lah tukang sihir itu kan tahu mana yang sihir mana yang bukan, tahu bahwa itu bukan sihir, yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir. Kalau sihirnya ini ya bersyahadat, akhirnya mengakui bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi si Fir'aun itu kan nggak mau mengakui karena dia nggak tahu kalau itu antara itu sihir atau bukan. Tapi tukang sihir tahu kalau itu bukan sihir. Sama dengan yang terjadi sama Rasulullah ya, para penyair itu kan tahu ini yang syair sama itu yang bukan syair. Quran itu bukan syair karena melampaui dimensinya, melampaui keindahannya syair-syair Arab kala itu. Nah itulah, jadi sihir itu sebenarnya hanya manipulasi. Makanya ketika kita sering menyadari Allah, kita biasakan melihat segala sesuatu itu dibaliknya, yaitu kuasanya Allah yang menghendaki hal kejadian, menghendaki segala sesuatu terjadi, itu Allah. Ya insya Allah kita nggak gentar, waqafun alaihim walahum yahzanun. Ya kan? Ya karena kita tahu itu Allah, dan Allah tidak membahayakan hamba-hambanya. Tuh. Kemudian apa namanya, di ayat berikutnya, min syarri hasid idza hasad. Kalau kita
belajar kita pelajari tentang sifat hasud ya, atau dengki lah. Itu adalah sifat beda dengan iri ya. Kalau iri ya wis cuma iri gitu toh. Maksudnya ketika ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan misalnya dan iri, kok ngono yo, wis gitu toh. Tapi kalau hasad itu iri yang disertai untuk mencelakakan. Oh itu misalnya ada tetangga dapat si A dapatkan nikmat dari Allah, punya rezeki katanya 50 juta. Hari itu si B hasad, dengki, iri yang disertai dengan mencelakakan. Oh, si A kok dapatkan uang sekian, lalu usahanya sama, ininya sama, dia mendapatkan sekian, aku nggak punya. Awas kamu ya, nanti tak ambil uangnya gitu. Uri gitu misalnya. Itu dengki pak. Iri yang disertai dengan usaha untuk mencelakakan. Nah kita patut berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Karena kita bersinggungan dengan banyak entitas-entitas, kita bersinggungan dengan banyak makhluknya Allah yang mungkin saja ada sifat-sifat dengki itu, ada potensi-potensi untuk dengki kepada kita, dan kita minta perlindungan dari Allah. Ya mungkin semoga yang dengki-dengki itu hilangkan dengkinya, ya gitu. Ya. Jadi sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah. A'udzubirabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang orang dengki itu kan menghasut, meskipun nggak mencelakai secara fisik, finansial dan lain sebagainya, tapi mencelakai secara mental, menghasut. Misal dalam satu pekerjaan, si A naik jabatan, si B tetap atau malah downgrade. Karena hasut, dia menghasut si A tadi, begini begitu yang efeknya akan memberikan mental down pada si A. Nah itu kan juga efek dari hasut, dan tentunya kita sama-sama pernah mengalami lah, dan itu yang perlu kita mohonkan perlindungan kepada Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, tentu memohon kepada Allah itu bukan sesuatu hal yang yang jelek atau yang mengindikasikan kelemahan kita, ya memang kita lemah gitu. Artinya kelemahan kita itu ketika kita adukan kepada Allah itu jadi baik. Beda dengan cerita ketika kelemahan kita adukan kepada makhluk, pada manusia, itu gak bagus. Jadinya nanti akan menjadi membuat mentalnya itu ya gak baik. Jadi bermental miskin, bermental rendah. Contoh, wis ini wong kayak gini memang orang cilik misalnya, gak pantas kesana kesini. Beda cerita dengan kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, hambamu ini lemah ya Allah, tolong hamba gak mampu ya Allah, tolong kuatkan hamba, mampukan hamba. Beda pak, nanti Allah akan memberikan memberikan nuansa rasa yang membekas dalam jiwa kita, kuat untuk mampu karena kita bersama Allah, karena kita dalam kesadaran bersama Allah, zikr. Maka serangkaian ayat ini tadi menghubungkan tentang tukang sihir yang memanipulasi panca indera, kemudian hasad, orang yang hasad, yang dengki itu, yang menghasut juga, kemudian dihubungkan dengan sifatnya Allah yang Rabbil Falak, ya, yang menguasai. Kemudian
Kemudian dihubungkan dengan musyari ghosik ini tawakuf, kegelapan yang gelap gulita. Falak dihubungkan sama gelap gulita, cahaya fajar dan kegelapan. Si gelap akan disinari oleh fajar. Nah, Allahu Akbar. Tentu ini menjadi nilai plus untuk kita semua. Senantiasalah kita bersama Allah, senantiasa melatih kesadaran kita bahwa Allah itu wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu ada dimanapun kamu berada. Pak ini qorib, kata Allah. Allah itu sangat dekat. Nah, ini yang perlu kita sadari, baik ketika jaga maupun ketika gelap. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan memberikan manfaat. Barakah fid din wa dunya wal akhirah wal afa minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.